Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Alfi Ma'rifah dengan NIM 121501200132 dari Prodi Teknik Informatika kelas 1C di UIN Suska Riau. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai metode penyederhanaan persamaan logika dengan peta Carnot. Sebelum kita masuk ke tekniknya, sebaiknya kita mengenal apa sih peta Carnot itu. Peta Carnot atau yang biasa disebut dengan Carnot map atau key map adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar Boolean atau fungsi logika aljabar Boolean dengan cara pemetaan. Carnot ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurice Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot terdiri dari kotak-kotak dua dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaiannya, digitalnya, dan tiap kotak berisi kode biner 1 dan 0. Ini adalah contoh-contoh peta Carnot-nya. Sini untuk membuat kotak-kotak kita lihat dari berapa input dari penyederhanaan itu. Misalnya dia punya input 2, berarti itu ada 4 karena rumus untuk mencari peta Carnot, jumlah peta Carnot itu adalah 2 pangkat n, di mana n adalah input. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 2 input di sini. Kita masukkan 2 input ini ke sini. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Maka yang kita hasilkan adalah 4 kotak. Nih, di sini urutan yang pertama itu adalah A action, kemudian A, ini B action, sama B. Begitu juga dengan 3 input. 3 input itu urutan kotaknya tuh ada ini ya. A action, B action, A action B, AB, dan AB action. Di sini di barisnya ada C action sama C. Ini yang untuk 4 input. 4 input berarti kita memiliki 8 kotak. Ini urutan untuk per kolomnya itu A action, B action, A action B, AB sama AB action. Ini yang untuk barisnya. Yaitu baris pertama C action, D action. Yang baris kedua C action D, kemudian CD, CD action. Untuk yang 5 input ini kita memiliki 2 peta, 2 map ya. Ada E action sama E. Karena kalau 5 input itu berarti kan kita memiliki 5 AB, CD action. Kita memiliki 2 lapis kotak. Yang pertama itu untuk E action dan E biasa gitu ya. Nih, nah ini dia rumusnya. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini saya punya persamaan yaitu Y sama dengan A, B, C action, D action, tambah A action, B, C action, D action, tambah AB action, C action, D action, tambah AB action, CD, tambah AB, CD action, tambah AB action, CD action.
Nih, berarti kita memiliki sebuah persamaan logika gerbang OR ya, karena sini kita tambah. Kemudian ini langkah-langkah pemecahan penyederhanaan persamaan logika dengan peta Carnot. Misal pertama yaitu input yang di sini kita memiliki 4 input ya, yaitu A, B, C, D. Kita memiliki 4 input, maka kotak pun ada 8 karena rumus untuk mencari kotak adalah 2 pangkat N. Inputnya 4 berarti 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. Ini maaf ya, saya salah nulis. Berarti di sini 2 pangkat 4 itu 16, bukan 4. Ini salah ya. Kemudian itu kita masukkan input pada setiap persamaan sesuai kolom dan baris pada tabel, di mana kotak yang kolom dan barisnya bertemu, maka ditulis 1. Nih, ini kita tulis dulu. Kita tulis dulu urutan per kolomnya, yaitu A action, B action, A action B, AB, sama AB action. Ini tidak boleh terbalik ya, ini harus sesuai. Kemudian C action, D action, ini yang untuk barisnya. C action, D action, C action D, CD, CD action. Kemudian kita lihat ke persamaan yang pertama, AB, C action, D action. AB di sini ya, di sini berarti AB ada pada baris ini. Kemudian C action, D action, C action, D action ada di baris ini. Nah, yang berpapasan itu adalah kotak ini. Makanya di sini kita tulis 1 ya, gitu. Enggak, saya hapus dulu. Nah, makanya di sini kita tulis 1 ya pada kotak yang berpapasan itu. Kemudian kita lihat ke persamaan yang kedua, yaitu A action B. A action B tuh ada di ini nih, di kolom ini. Kemudian C action sama D action di baris pertama. Nah, yang berpapasan adalah yang di sini. Makanya kita tulis satunya di kolom yang sini. Gitu juga dengan persamaan selanjutnya yang AB action. AB action ada di sini. Di kolom keempat. Sama AB action C action D sama baris pertama. Makanya kita tulisnya tuh di mana kotak itu saling berpapasan antara kolom sama baris gitu ya. Kemudian begitu juga seterusnya untuk persamaan keempat, AB action di sini kalau kolom ini, kemudian C action. Nah, dia berpapasannya di sini, makanya kita tulis angka 1-nya di sini. Kemudian persamaan kelima, AB di sini sama CD action di sini. Yang berpapasan adalah ini. Oleh karena itu kita tulis 1 di sini. Kemudian begitu juga dengan persamaan terakhir. Langkah selanjutnya ditulis 1. Nah, kenapa kita tulis 1? Kenapa harus 1? Karena yang kita sederhanakan adalah gerbang N, di mana gerbang N itu memiliki keistimewaan di angka 1. Misalnya, gimana kalau misalnya yang kita sederhanakan adalah gerbang OR? Maka karena gerbang OR memiliki keistimewaan di angka 0, oleh karena itu nanti kalau misalnya ini gerbangnya gerbang OR ya, maka kita tulisnya di sini bukan 1, tetapi 0. Nih, ini gerbang OR tuh contohnya ini ya. Kalau gerbang OR contohnya ini, berarti nih gerbang OR ini ya contohnya. Berarti misalnya dia A action,
action B ada di kolom ini sama CD. CD ada di sini, berarti di kotak sini kita tulisnya 0, bukan 1, karena itu merupakan gerbang OR. Gerbang OR memiliki keistimewaan di angka 0. Pasangkan, kemudian langkah selanjutnya itu pasangkan angka 1 dengan angka 1 yang berada di sampingnya. Itu boleh di samping kanan, samping kiri, samping di bawah atau di atas, tetapi tidak vertikal. Tidak boleh vertikal. Nih. Nih, kita pasangkan. Ini 1. Sampingnya ada 1, kita pasangkan 1. Ini juga kita pasangkan. Nih, untuk memasangkan ini itu kita memiliki syarat. Misalnya, dia bisa dipasangkan 4 kotak. Kita tuh mengambil pemasangan yang banyak terlebih dahulu. Misalnya di sini bisa dipasangkan 8 kotak, ini bisa dipasangkan menjadi 1. Maka jika bisa kita ngambil yang bisa dipasangkan itu kotaknya lebih banyak terlebih dahulu. Kalau tidak bisa baru 2 kayak gitu. Kalau misalnya memang tidak bisa dipasangkan, ya udah berarti itu persamaan itu sendiri gitu ya. Ini yang ini kenapa ini kita buat kayak gini? Karena ini misalnya kalau kita putar, kita lipat kotak ini, maka antara ini dan ini tuh menyatu menjadi satu lingkaran. Makanya ini langsung kita pasangkan menjadi 4 kotak, kita pasangkan menjadi 1. Di sini kita juga punya misi. Misinya yaitu kita harus memasangkan pasangan yang belum memiliki pasangan. Kita boleh. Di sini syaratnya kita memiliki syarat untuk pemasangan itu adalah 4 pasang. Nih, pemasangan angka 1. Nih, pemasangan angka 1 itu misalnya 2 buah angka 1. 2 buah angka 1. Ini untuk 2 buah. Kemudian ini yang untuk 4 nih bisa kayak gini. Ada 2 ya, bisa kayak gini. Sama bisa caranya kayak gini. Karena ini misalnya kita buat kayak gini, ini kalau kita lipat, kertasnya itu akan menjadi satu juga dia antara pojok sini sama pojok sini. Boleh juga, misalnya di sini 1, di sini juga 1. Di sini 1, di sini juga 1. Kita lipat kan dia juga akan menggabung ya menjadi 1. Makanya itu juga bisa digituin. Ini yang untuk 8 buah angka 1 gini. Bisa gini atau bisa gini ya. Dari sebelah sini itu juga bisa. Ataupun yang ini. Nih langsung gini. Mau di tengah, mau di atas, gini juga bisa ya itu. Yang ini untuk 4 buah. Ini untuk 4 buah ya. Misalnya kita lipat dia. Kita lipat ini bakal menjadi 1. Makanya ini juga bisa. Nih, kita memiliki misi untuk memasangkan angka 1 itu, yaitu memasangkan angka 1 yang belum punya pasangan dan mungkin untuk dipasangkan. Batas maksimal memasangkan angka 1 adalah 4 kali. Nih kayak gini ya, ini yang saya bilang tadi. Nih, dia udah dipasangkan ke sini. Ini belum punya pasangan, makanya kita bisa pasangkan sama yang bawahnya, gitu. Terus kenapa ini sendiri, ini nggak dipasangkan? Karena dia tidak memiliki pasangan. Mau dipasangkan dengan siapa? Dengan sini tidak bisa, dengan sini tidak bisa, dengan sini juga tidak bisa, makanya dia dilingkari sendiri saja. Nah, ini juga yang saya bilang tadi, harus pasangkan yang banyak terlebih dahulu.
kita pasangkan 8 buah angka 1. Ada tidak? Jika tidak ada, baru kita pasang ke angka 4. Baru jika tidak ada 4, kita 2. Jika 2 tidak bisa, makanya kita kita pasangkan dia dengan sendiri, kita lingkari dia sendiri. Gitu ya. Kemudian nih contohnya ini adalah gerbang OR. Outputnya kita hasilkan dari gerbang OR. Gerbang OR itu karena ada tambah di sini ya. Sedangkan ini persamaan ini merupakan gerbang N. Gitu. Kita pasangkan dulu yang pertama. A action B ada di kolom ini, kemudian C action, D action ada di kolom ini, dan yang berpapasan ini maka kita tulis 1 di sini. Gitu juga dengan persamaan kedua, A action B ada di sini, kemudian C action D ada di sini. Yang berpapasan ini kita tulis dengan angka 1, karena gerbang N itu istimewanya di angka 1. Ini output kita hasilkan dari gerbang, kita outputnya memakai gerbang OR. Tetapi gerbang OR ini dihasilkan dari gerbang N, gitu ya. Maksudnya, sedangkan di sini yang kita inikan adalah satu persamaan. Nah, satu persamaan itu adalah gerbang N. Oleh karena itu kita tulisnya 1 di sini. Kemudian persamaan ketiga, A, B action ada di baris sini, kemudian C action, D action. Ini ada di baris sini, berarti kita tulisnya di situ. Begitu juga dengan persamaan selanjutnya, AB action, C action ada di sini. Ini untuk persamaan keempat, kemudian A, B action sama C, D action di sini. Kemudian A action, B action, C, D action itu ada di sini ya, ini yang ini. Kemudian A action B, C, D action ini. Nah, kita pasangkan nih. Langkah selanjutnya kita tuh menulis. Kita tulis, kita pasangkan. Nih, kan sudah kita pasangkan nih. Nih, ini kotaknya sama, tapi tergantung bagaimana kita cara memasangkan. Bagaimanapun cara kita memasangkan, itu hasilnya akan tetap sama. Oke. Nih, kita ambil contoh yang ini aja ya, kotak ini. Ini kita pasangkan, yang ini kita pasangkan sama yang bawah. Setelah kita pasangkan, kita ambil persamaan yang sama saja. Persamaan yang sama saja. Karena dia berada di satu kolom, makanya kita tulis A, B, A action B. Kita tulis A action B. Nah, di sini dia berada di dua baris nih. Jadi kita ambil persamaan yang sama saja. Kenapa kita ambil persamaan yang sama saja? Misalnya kenapa tidak semuanya kita ambil? Misalnya kenapa kita tidak ambil di actionnya? Jika kita mengambil D-nya, antara baris pertama, baris kedua itu D-nya beda. Yang pertama itu D action, yang kedua D. Kalau kita ambil cuma D action, nanti yang D ini cemburu. Oleh karena itu kita ambil persamaan yang sama saja. Oleh karena itu dihasilkan A action, C action. Begitu juga dengan yang ini. Ini ada di satu baris, oleh karena itu kita buat AB-nya di sini. Kita tengok dia berada di dua baris. Maaf ya, tadi ini satu kolom. Satu kolom AB, kita tulis AB. Kemudian kita lihat di sini dia ada
2. Kita ambil yang sama, yaitu D. Oleh karena itu, ABD. Kemudian, nih, persamaan yang ini. Dia ada di satu baris, gitu. Oleh karena itu, kita tulis barisnya. Kemudian kita lihat, ini dia ada di 2 kolom. Kolom yang persamaannya sama, yaitu A action. Makanya kita tulis, untuk menulis ini, yang kita tulis terlebih dahulu itu yang kolomnya ya, kolomnya dulu baru barisnya. Nih, begini juga nih dengan ini, dengan ini. Nih, oleh karena itu, maka ini adalah hasil dari penyederhanaan kita kali ini, dan inilah hasil kita dari penyederhanaan ini. Nah, dapat kita lihat kan dari kita penyederhanakan itu, persamaannya menjadi lebih sederhana, gitu. Nah, begitu. Sekian dari saya. Maaf ya, saya ngomongnya agak terbelit-belit karena memang tidak terbiasa menjelaskan. Kurang lebihnya datang dari saya, oleh karena itu saya minta maaf untuk para pendengar yang kurang mudeng atau bagaimana saya menjelaskan itu. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.